Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kamu terkunci dengan mantan. Kita sudah pernah membahas ciri-ciri mantan yang terkunci dengan kita. Nah, sekarang sebaliknya, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan ketika justru kita yang terkunci dengan mantan. Ya. Jadi yang pertama yang kita rasakan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, bahkan mungkin sampai ke mimpi-mimpi yang kita ingat cuman mantan. Ya, kemanapun kita melihat, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, yang ada di dalam pikiran kita, yang terlihat oleh kita, semuanya adalah mantan. Nah, padahal kalau kita lihat tidak ada satu hal pun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Kita tidak sedang mendengarkan lagu-lagu kenangan saat masih bersama mantan dulu. Kita sedang tidak melewati tempat yang penuh kenangan bersama mantan. Kita tidak sedang makan di restoran yang biasa kita datangi bersama mantan. Tapi yang ada dalam pikiran kita selalu mantan. Satu detik pun kita tidak bisa melupakannya. Nah, itu tandanya yang pertama. Yang kedua, kita sudah berusaha untuk melupakannya dengan cara membuka hati kita bagi pengganti mantan. Kita coba untuk mendekati orang lain, kita mencoba berkomunikasi dengan seseorang yang mencoba untuk dekat dengan kita. Tapi tidak bisa, karena yaitu tadi setiap saat yang ada di dalam pikiran kita cuman mantan dan mantan. Ya, kalau kita ngobrol nih dengan seseorang yang baru, yang berusaha untuk mendekat dengan kita ngobrol tentang apapun, tentang kuliner, tentang sepak bola, ya, tentang film dan seterusnya, mesti baliknya kepada mantan. Dan itu kan ciri-ciri orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu setiap waktu dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Dan itu yang terjadi pada kita. Jadi kita tidak bisa membuka hati kita untuk orang lain. Kita tidak bisa mencintai orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk menjauh dari mantan. Misal nih ya, kita coba resign tempat kerja, tetapi kemudian walaupun tempat kerjanya sudah jauh dari rumah mantan, keinginan ya untuk melewati rumah mantan itu tetap menggebu-gebu. Akhirnya biarpun tempat kerjanya sudah pindah, tetap saja melewati tempat-tempat yang punya kenangan bersama dengan mantan. Kita sudah berusaha untuk tidak ngintip media sosialnya. Mungkin berhasil 2 hari. Setelah itu kangennya justru jadi luar biasa. Ya, kita sudah mencoba untuk tidak membicarakan tentang mantan. Ya, tetapi justru jadi ke mimpi-mimpi. Nah, jadi ketika kita merasakan 3 hal ini, maka itu adalah tanda bahwa kita terkunci dengan mantan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama ya, kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa kita bisa kok melangkah tanpa ada mantan. Kita bisa sukses, kita bisa maju tanpa ada mantan di sisi kita.
Nah, banyak di antara kita yang kemudian justru menanamkan sebaliknya ke dalam dirinya, bahwa dia tidak bisa apa-apa jika tidak ada mantan di sisinya. Nah, kalau itu yang kita ajarkan kepada diri kita, maka terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang. Selalu teringat mantan, tidak bisa membuka hati untuk orang lain, dan tidak bisa menjauh dari mantan, tidak bisa melupakannya. Ya, jadi tanamkan kepada diri kita bahwa kita bisa kok menjalani hidup kita tanpa ada mantan. Bahkan kita bisa lebih baik lagi. Yang kedua, kita memperbanyak bekerja, beraktivitas, ya. Karena dengan cara itu kita pelan-pelan akan masuk pada kesibukan baru yang membantu kita untuk tidak selalu memikirkan mantan. Yang ketiga, kita berdoa, kita memohon pertolongan Allah agar kita diberikan kemampuan dan kemudahan untuk bisa melupakan mantan, ya. Nah, dan kita juga berdoa, kalau mantan memang jodoh kita, maka tidak apa-apa kita teringat dia. Tetapi kalau mantan bukan jodoh kita, kita memohon pertolongan Allah agar bisa melupakannya dan bisa membuka hati kita untuk seseorang yang baru. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.